Halo semuanya, perkenalkan aku Dinda Ayu, mahasiswa Ilmu Politik Konsentrasi Hubungan Internasional Universitas Bakri. Di video ini aku akan membahas salah satu kekuatan politik berbasis agama di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berdasarkan jurnal ilmiah yang ditulis oleh Imam Sumantri, Evani Sofia Prameswari, dan Agustinus Sugeng Priyanto dengan judul Demokrasi di Tingkat Lokal NU dan Muhammadiyah dalam Pilpres 2024 di Kota Salatiga. Kasus utama dalam jurnal ini adalah bagaimana dua organisasi Islam besar seperti NU dan Muhammadiyah memainkan peran politik secara tidak langsung dalam proses demokrasi lokal, khususnya pada Pilpres 2024 di Kota Salatiga. Meskipun bukan partai politik, NU dan Muhammadiyah tetap memiliki kekuatan sosial yang mampu membentuk arah politik masyarakat lewat pendidikan, budaya, dan jaringan komunitas. Jurnal ini membahas peran NU dan Muhammadiyah dalam menjaga kualitas demokrasi lokal, khususnya pada momentum Pilpres 2024 di Kota Salatiga. Keduanya dianggap sebagai aktor penting dalam proses demokratisasi karena mampu menjalankan peran politik tanpa harus menjadi partai politik. Dalam konteks lokal, NU dan Muhammadiyah tetap menjadi kekuatan strategis yang punya pengaruh besar dalam kontestasi politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktor politik utama dalam jurnal ini adalah NU dan Muhammadiyah sebagai kekuatan sipil berbasis agama. Di Salatiga, Muhammadiyah memiliki relasi yang kuat dengan Partai Amanat Nasional atau yang kita kenal dengan PAN. Hal ini ditunjukkan melalui tokoh-tokoh Muhammadiyah yang menduduki jabatan strategis seperti wakil kepala daerah dan pimpinan universitas negeri. Kedekatan ini memberi Muhammadiyah akses struktural untuk mempengaruhi kebijakan dan arah dukungan politik masyarakat, meskipun secara formal mereka mengklaim netralitas. Sementara itu, NU mengandalkan pendekatan kultural dan komunitas seperti pengajian, pesantren, dan hubungan kiai dengan warga. Pengaruh NU menyebar secara simbolik dan sosial membentuk preferensi politik masyarakat melalui pendekatan nilai dan tradisi. Inti argumen jurnal ini adalah bahwa NU dan Muhammadiyah memainkan peran penting sebagai intermediary actor atau perantara antara masyarakat dan kekuasaan dalam demokrasi lokal, terutama melalui penggunaan modal sosial, budaya simbolik, dan ekonomi sebagaimana dijelaskan oleh teori Pierre Bourdieu. Mereka nggak hanya memiliki basis massa, tapi juga infrastruktur pendidikan, jaringan birokrasi, serta pengaruh moral dan historis yang kuat di masyarakat. Misalnya Muhammadiyah membangun kekuatan melalui pendidikan dan birokrasi, sementara NU lewat jejaring kultural dan keagamaan. Keduanya tidak hanya sebagai partai, tapi juga tetap punya pengaruh elektoral yang signifikan. Menurut aku pribadi, jurnal ini sangat kuat karena berhasil menggambarkan bagaimana ormas berbasis agama bisa berperan dalam demokrasi tanpa harus menjadi pelaku politik langsung. Tapi satu catatan kritisku adalah bahwa jurnal ini tuh belum banyak membahas soal bagaimana pandangan masyarakat biasa terhadap pengaruh NU dan Muhammadiyah. Apakah mereka merasa bebas menentukan pilihan politik atau justru cenderung mengikuti arahan tokoh agama? Menurutku, hal ini tuh penting untuk dilihat karena masyarakat umum justru menjadi pihak yang paling banyak terlibat dalam praktik demokrasi di tingkat lokal. Dari jurnal ini, aku belajar bahwa kekuatan politik di Indonesia itu nggak cuma datang dari partai politik atau elit negara, tapi juga dari organisasi masyarakat sipil berbasis agama seperti NU dan Muhammadiyah. Lewat pendekatan kultural, sosial, dan pendidikan, keduanya berhasil membangun pengaruh politik yang kuat tanpa harus tampil secara frontal di arena politik praktis. Menurutku, peran NU dan Muhammadiyah dalam politik lokal sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan integritas demokrasi. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana mereka tetap bisa menjaga netralitas dan tidak terjebak dalam kepentingan politik jangka pendek. Aku yakin kalau nilai dasarnya tetap dijaga, mereka bisa terus menjadi penyeimbang kekuasaan sekaligus penjaga nilai-nilai keagamaan yang moderat dan inklusif. Pada akhirnya, demokrasi Indonesia bukan hanya soal sistem, tapi juga tentang siapa yang berdiri menjaga nilai-nilainya, termasuk kelompok berbasis agama seperti NU dan Muhammadiyah. Semoga video ini bisa jadi bahan refleksi kecil untuk kita semua tentang bagaimana agama dan politik bisa saling menguatkan, bukan saling bertabrakan dan menjatuhkan. Sekian dari aku, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye teman-teman.